Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana TO kali ini? Mudah bukan? Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan gampang. Oke, kali ini kita akan membahas pembahasan TO TPS Bahasa Indonesia bersama kakak Karani. Oke adik-adik, mari kita mulai pembahasan TO TPS Bahasa Indonesia yang akan dimulai dengan soal PBM nomor 11. Oke, untuk soal nomor 11 yang ditanyakan di situ adalah judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Oke, perlu kalian ketahui untuk menentukan judul, ya, judul itu disimpulkan berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, gagasan utama itu bisa ditemukan di awal, di akhir, awal dan akhir, ataupun bisa tersirat di semua kalimat di dalam paragraf. Nah, setelah kalian menentukan gagasan utama dari semua paragraf yang ada di dalam teks tersebut, ada syaratnya lagi untuk menentukan judul. Yang pertama, judul itu harus relevan, artinya harus berkaitan dengan isi bacaan. Yang kedua, harus provokatif, artinya harus menarik. Karena kalau judul tidak menarik, tidak ada orang yang mau baca, begitu. Yang ketiga, syaratnya harus singkat. Jadi untuk menentukan judul tidak boleh berbentuk kalimat. Paling tidak berbentuk kata atau berbentuk frasa. Jadi tidak boleh ada subjek dan predikat yang ada di dalam judul. Yang ketiga, maksud saya yang keempat, harus terarah. Terarah itu maksudnya harus fokus kepada isi bacaan yang ada di dalam teks. Oke, mari kita perhatikan kembali soal nomor 11. Di situ ada dua paragraf. Berarti pertama-tama kita menentukan gagasan utama dari paragraf pertama dan kedua. Oke, di paragraf pertama, keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan titik-titik di berbagai pulau. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Nah, berdasarkan paragraf pertama, bisa kita lihat gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama. Ya, jadi gagasan utamanya itu adalah keberagaman Indonesia yang terletak pada kalimat 1. Sedangkan gagasan utama paragraf kedua ada di kalimat ke-6. Ya, jadi dia berupa paragraf induktif di akhir. Karena kalimat 7 itu menjelaskan kalimat ke-6. Keberagaman tersebut bisa saja menjadi tantangan sebab orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa terlepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan juga dapat mengancam keutuhan NKRI. Karena itu mengharuskan adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan dalam keberagaman tersebut. Hal ini tentunya bisa dilakukan dengan berdialog dan bekerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, serta saling menghormati. Jadi untuk judulnya itu kita simpulkan dari gagasan utama paragraf 1 dan paragraf kedua. Jadi harus mencakup keberagaman Indonesia dan solusi atas tantangan keberagaman agar persatuan tetap terjaga. Nah, berdasarkan gagasan utama yang dari kedua paragraf tersebut, judul yang tepat adalah yang C, konsekuensi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas soal PBM nomor 12. Pertanyaannya adalah, kata yang ditulis secara salah terdapat pada kalimat. Oke, untuk aturan penulisan kata dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan kata itu aturannya ada dua, yaitu katanya harus ditulis serangkai atau ditulis secara terpisah. Misalnya kata majemuk atau kata gabung, jadi ada dua kata yang dianggap satu kata. Nah, untuk aturan tulisan kata majemuk,
Jika kata tersebut berupa kata dasar, harus ditulis secara terpisah. Jika memiliki awalan saja, harus dipisah. Jika memiliki akhiran saja juga harus dipisah. Tapi jika kata tersebut memiliki awalan dan akhiran, penulisannya harus digabung. Nah, untuk soal ini, kesalahannya itu ada pada nomor 7. Pada kata bekerja sama. Ini merupakan kata majmuk. Kata dasarnya kerjasama. Dan hanya memiliki awalan ber. Jadi seharusnya penulisannya adalah dipisah. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami soal nomor 12 tadi? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kakak akan membahas soal nomor 13. Oke, pertanyaannya adalah kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat satu adalah. Nah, untuk melengkapi titik-titik dalam kalimat seperti ini adalah dengan melihat kalimatnya. Jadi makna kata tersebut harus sesuai dengan konteks kalimat yang ada di dalam kalimat tersebut. Berarti kita harus memahami makna dari tiap kata yang ada di pilihan jawaban tersebut. Oke, kita mulai dari yang A. Kata menyebar berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyebar itu bermakna menghamburkan, menyiarkan, membagi-bagikan, atau mengirimkan. Disebar, maknanya dihamburkan, disebarkan, dibagi-bagikan, dikirimkan. Tersebar bermakna dalam keadaan terpencar. Tersepencar ya. Oke, tipe ya, maaf ya adik-adik ya. Harusnya terpencar atau terberai. Yang D, tersebarkan, maknanya sudah disebarkan. Sedangkan untuk kata menyebarkan bermakna menyebar. Jadi maknanya sama dengan pilihan jawaban yang A. Nah, kalau kita lihat konteks kalimat pertama, keberagaman bangsa Indonesia dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan titik-titik di berbagai pulau. Di berbagai pulau itu maksudnya kan suku-suku itu ada di setiap pulau. Berarti mereka terpencar, terberai, atau terserak di setiap pulau yang ada di Indonesia. Jadi kalau dilihat berdasarkan konteks kalimatnya, jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang C. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 14. Ya, pertanyaannya, kata berimbuhan yang tidak tepat digunakan terdapat pada kalimat. Untuk kata berimbuhan atau kata bentukan, penggunaan tepat atau tidak tepatnya itu bisa dilihat berdasarkan kebakuan kata atau penggunaannya sesuai atau tidak dengan konteks di dalam kalimat tersebut. Oke, di situ pilihannya ada kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, dan kalimat 5. Oke, untuk kalimat pertama, kata berimbuhan di situ adalah kata keberagaman, dibentuk banyaknya, dan kata berbagai. Kalau kita lihat maknanya, sepertinya sudah sesuai dengan konteks kalimat, dan kata-kata tersebut juga sudah baku sesuai dengan KBBI dan pembentukan kata. Oke, untuk kalimat nomor 2, kata yang berimbuhan di situ adalah kata memiliki. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas. Penggunaan kata memiliki di situ juga sudah benar. Untuk kalimat keempat, keberagaman tersebut bisa saja menjadi tantangan sebab orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa terlepas kendali. Keberagaman sudah tepat, menjadi juga sudah tepat. Tantangan tepat, mempunyai juga sudah benar, perbedaan pendapat juga sudah benar. Yang bermasalah adalah pada kata terlepas kendali. Untuk imbuhan salah satu maknanya adalah membentuk makna tidak sengaja. Jadi terlepas di situ bermakna tidak sengaja dilepas. Jadi tidak sengaja dilepas kendali. Jadi tidak sesuai dengan makna konteks kalimatnya. Jadi seharusnya terlepas di situ diperbaiki dengan kata dasarnya saja. Jadi bisa lepas kendali. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas soal nomor 15 mengenai kalimat efektif. Oke, pertanyaannya, perbaikan kalimat ke-6 di atas adalah. Oke, kita lihat kalimat ke-6-nya terlebih dahulu ya.
Karena itu mengharuskan adanya usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan dalam keberagaman tersebut. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur kalimat yang terdiri dari 5 ya, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, subjek itu adalah apa yang dibicarakan di dalam kalimat, topiknya yang bisa menjawab pertanyaan apa atau siapa. Predikat itu yang menjelaskan subjek. Jadi menjawab pertanyaan mengapa subjek atau bagaimana subjek. Untuk objek dan pelengkap itu tergantung jenis predikatnya. Nah, kalau untuk keterangan, itu bisa kita lihat dengan ciri-cirinya dia diawali dengan preposisi atau konjungsi subordinatif. Oke, kita lihat di kalimat 6, karena itu. Nah, itu kan konjungsi ya, berarti dia fungsinya keterangan. Mengharuskan ini bukan yang dibahas, tapi dia menjelaskan sesuatu, berarti fungsinya sebagai predikat. Mengharuskan di situ berupa kata kerja aktif transitif. Nah, kalau predikatnya kata kerja aktif transitif, berarti dia diikuti dengan adanya objek. Adanya usaha sebagai objek. Nah, untuk dapat mewujudkan kerukunan dalam keberagaman tersebut, karena frasa tersebut diawali oleh kata untuk yang berupa preposisi, jadi fungsinya sebagai keterangan. Nah, untuk syarat kalimat efektif, syarat kalimat yang benar itu adalah strukturnya harus lengkap. Struktur lengkap itu berarti harus ada subjek dan predikat di dalam kalimat tersebut. Kalau kita lihat kalimat ini, kalimat tersebut hanya terdiri atas keterangan, predikat, objek, dan keterangan. Berarti kalimat tersebut kekurangan subjek. Berarti harus kita perbaiki. Nah, untuk memperbaikinya, berarti nanti bisa kata mengharuskan di situ bisa kita ganti menjadi kata keterangan atau adverbia dengan menghilangkan imbuhannya. Jadi harus. Adanya, nya juga kita hilangkan. Jadi harus ada. Nah, nanti dia jadi satu frasa, fungsinya sebagai predikat. Nah, topik yang dibahas di situ bisa kita bahas menjadi usaha yang nanti fungsinya sebagai subjek. Nah, perbaikannya adalah, oleh karena itu, harus ada usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan dalam keberagaman tersebut. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, dongga. Selanjutnya mari kita bahas soal nomor 16. Pertanyaan soal nomor 16 di sini berkaitan dengan ejaan, yaitu penggunaan tanda koma. Pertanyaannya, tanda koma seharusnya ditambahkan setelah kata. Oke, salah satu fungsi tanda koma adalah membatasi pemerincian yang lebih dari 2 hal. Misalnya, 1, 2, dan 3. Karena ada 3, berarti masing-masing harus dibatasi dengan tanda koma. Berbeda penggunaannya bila 1 dan 2, karena cuma ada 2, berarti tidak perlu dibatasi dengan tanda koma. Berkaitan dengan soal ini, tanda koma itu perlu ditambahkan pada kalimat ke-7, ya, pada kata kebersamaan, kesetaraan, toleransi, serta saling menghormati. Jadi di situ ada 4 pemerincian: kebersamaan, kesetaraan, toleransi, saling menghormati. Nah, sebelum kata serta di situ belum ditambahkan tanda koma. Jadi seharusnya setelah kata toleransi di kalimat ke-7 ditambahkan tanda koma. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah yang E. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas soal nomor 18. Pertanyaannya berkaitan dengan materi morfologi, yaitu proses pembentukan kata. Oke, pertanyaan di dalam soal nomor 18 tersebut, penggunaan bentukan kata yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Nah, bentukan kata seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu berkaitan dengan katanya baku atau penggunaannya sesuai atau tidak dengan konteks kalimat tersebut. Oke, di situ jawabannya itu ada pada pilihan jawaban yang B, yaitu kata perusakan. Oke, kata perusakan itu adalah kata rusak yang ditambahkan dengan imbuhan pean. Nah, berdasarkan imbuhan, pean itu bermakna proses
Jadi semua kata dasar, hampir semua kata dasar, jika ditambahkan imbuhan pean, maknanya adalah proses me. Misalnya penulisan, artinya proses menulis. Pembuatan, artinya proses membuat. Jadi, kata perusakan di dalam kalimat kedua dalam teks tersebut bermakna proses merusak. Nah, jika kita lihat di dalam kalimatnya, aktivitas manusia merupakan penyebab terbesar dari perusakan lingkungan. Penyebab terbesar dari proses merusak lingkungan. Nah, kalau kita baca seperti itu kan kalimatnya tidak sesuai dengan konteksnya, makna kata tersebut. Nah, yang sesuai itu harusnya adalah perihal lingkungan yang rusak. Nah, makna perihal itu adalah imbuhan kean. Jadi kata perusakan di situ harus diganti dengan kata kerusakan. Jadi jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang B. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas soal nomor 19 mengenai penggunaan konjungsi atau kata hubung yang benar atau yang tidak tepat. Oke, pertanyaan untuk soal nomor 19. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Oke, kata hubung itu jenisnya salah satunya adalah konjungsi korelatif. Jadi konjungsi korelatif itu adalah kata hubung yang harus saling berpasangan. Jadi pasangannya harus selalu itu, jadi tidak boleh diganti-ganti atau tidak boleh dipisahkan. Jadi kesalahannya di sini itu ada di kalimat ketiga. Ya, di situ penggunaan kata maupun, penebangan pohon ilegal, pencemaran sungai, polusi udara, maupun tumpukan sampah plastik merupakan beberapa hal yang memberi kontribusi pada kerusakan lingkungan. Nah, penggunaan kata maupun di situ salah karena maupun itu merupakan konjungsi korelatif, ya, yang harus selalu berpasangan dengan kata baik. Contohnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengikuti upacara. Jadi, kata maupun itu bisa muncul kalau ada kata baik sebelumnya. Jadi, maupun itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, harus kita gantikan dengan konjungsi lain yang bermakna sama, yaitu makna pemilihan, diganti dengan kata hubung ataupun. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah yang C, kalimat ketiga penggunaan kata maupun. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 21 mengenai analisis paragraf. Oke, pertanyaan untuk soal nomor 21 adalah kalimat yang dapat menjadi ringkasan untuk tulisan di atas. Untuk meringkas sebuah paragraf, itu ditentukan berdasarkan gagasan utama dari masing-masing paragraf yang akan kita gabungkan menjadi satu. Nah, berarti kita harus tentukan dulu gagasan utama di paragraf 1 apa, di paragraf kedua apa, kemudian dijadikan jadi satu bagian atau satu kalimat. Oke, kita perhatikan dulu untuk paragraf pertama. Di rumah, tak jarang es krim disebut-sebut sebagai biang demam dan flu. Padahal anggapan tersebut keliru. Mengonsumsi es krim saat tubuh dalam kondisi fit tak akan menimbulkan masalah kesehatan, karena es krim yang masuk ke mulut langsung meleleh dan sampai di kerongkongan dengan suhu yang tidak terlalu dingin. Dilansir dari parents.com, Dr. James Steckelberg, profesor dan konsultan divisi penyakit menular Mayo Medical School Rochester, Minnesota, merekomendasikan penderita demam atau flu mengonsumsi produk susu, salah satunya es krim, untuk memenuhi kalori yang mungkin tak tercukupi karena mulut terasa pahit. Nah, kalau kita lihat dari paragraf tersebut, adalah mengenai anggapan masyarakat yang menganggap bahwa es krim itu bisa menimbulkan demam atau flu. Padahal anggapan tersebut keliru. Nah, jadi gagasan utamanya itu ada di kalimat kedua, ya, karena kalimat ketiga dan sampai kalimat terakhir di paragraf itu lebih fokus menjelaskan kalimat kedua. Jadi gagasan utamanya es krim disebut-sebut sebagai biang demam dan flu itu merupakan anggapan yang keliru. Oke, selanjutnya untuk paragraf kedua. Selain dianggap menjadi penyebab demam dan flu, es krim juga kerap disebut-sebut sebagai salah satu penyebab obesitas, meskipun terdengar masuk akal, sebab hal demikian telanjur diyakini banyak orang. Itu bukanlah fakta.
Selama konsumsi dalam takaran yang wajar, es krim justru menyehatkan. Seperti halnya produk susu lainnya, es krim juga kaya akan kalsium yang menurut Office of Dietary Supplements berguna untuk membantu fungsi dan struktur tubuh. Kandungan gizi lainnya yang juga terdapat dalam es krim berbahan dasar susu adalah protein, lemak, karbohidrat, fosfor, zat besi, serta vitamin A, B1, dan C. Nah, kalau kita lihat berdasarkan paragraf ini, berarti gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama ya, atau yang kedua. Ya, es krim kerap disebut-sebut sebagai salah satu penyebab obesitas dan ditegaskan kembali di kalimat kedua di paragraf kedua, itu bukanlah fakta. Nah, berarti es krim yang kerap disebut-sebut sebagai penyebab obesitas itu bukanlah fakta. Nah, jadi untuk ringkasannya kita gabungkan gagasan utama paragraf pertama dan kedua. Nah, nanti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Anggapan tentang es krim sebagai penyebab demam dan flu serta menjadi salah satu penyebab obesitas adalah keliru. Sekian pembahasan dari kakak. Kakak harap kalian bisa memahami apa yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Itu hanya beberapa contoh soal dari NF saja. Di NF masih banyak soal-soal hot lain dari yang paling mudah sampai yang paling gampang. Kalau kalian penasaran, segera daftarkan diri kalian di NF terdekat. Oke, sekian dari kakak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.